Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Kapit OKK DPC Grip Jaya Kabupaten Pemalang mewakili Ketua DPC Grip Jaya Kabupaten Pemalang Bapak Haji Mulyadi SH menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Kades Boho Alkaf selaku Kepala Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara untuk poin yang pertama tetap menjalankan tugasnya memimpin pemerintahan desa sebagaimana amanat masyarakat. Yang kedua, kami menilai bahwa segala bentuk tekanan atau upaya penurunan jabatan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan tindakan yang tidak tepat dan berpotensi mengganggu kondusivitas masyarakat. Yang ketiga, apabila terdapat persoalan atau dugaan pelanggaran, maka seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan prosedur yang berlaku, bukan dengan cara intimidasi. Dan poin yang keempat, kami mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas, menghormati proses hukum, dan mendukung pemerintahan desa agar tetap berjalan demi kepentingan masyarakat yang ada. Terima kasih. Salam dari kami Grip Jaya Jaya. Kasus korupsi, kenapa teman-teman media malah dilarang untuk terkait ini? Kita nggak ada yang dilarang loh, Pak. Kita dilarang semua, Mas. Tanyakan ke Pemda, tanyakan ke Pemda. Pemda protokol provinsi. Protapnya panggil, Pak. Hei kalian semua ormas berkedok premanisme. Salah. Hei kalian semua premanisme yang berkedok ormas. Siap-siap. Kapolri akan sikat seluruh premanisme berkedok ormas. Semuanya akan ditangkap. Ayo kalian, para ormas yang berkedok premanisme, salah. Para premanisme yang berkedok ormas akan ditangkap oleh pihak kepolisian, ya. Jadi himbauan dari Kapolri untuk seluruh masyarakat Indonesia yang merasa resah dengan adanya premanisme berkedok ormas, langsung lapor saja ke polisi karena akan ditindak langsung, akan disikat langsung, akan ditangkap langsung mereka. Sebentar lagi Indonesia akan aman dari premanisme berkedok ormas. Ya, saya tidak sabar untuk menunggu gebrakan dari Kapolri, tidak sabar untuk menunggu amannya negara Indonesia dari hilangnya para premanisme berkedok ormas ini. Enaknya nanti kita ngopi, kita ke pasar, kita jalan-jalan. Udah nggak ada tuh yang namanya premanisme, udah nggak ada tuh parkir-parkir liar yang dipegang oleh ormas-ormas, itu aman lah. Enak ya, besok-besok kita jalan-jalan ke seluruh Indonesia aman. Udah nggak ada yang malak-malak, udah nggak ada yang macem-macem, orang jualan aman, nggak ada yang nargetin, udah aman, Indonesia aman ke depan ya. Terima kasih Bapak Kapolri. Yakin nggak sih? Kita lihat momen kebersamaan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentunya bersama Bapak Kades Hoho. Kita lihat guys, seperti ini momen kebersamaannya dan dapat respon baik dari KDM buat Bapak Kades Hoho. Kita lihat aja videonya. Yang satu Kades Tato, Kecamatan Anting Tato. Yang satu Kades Aing. Kades Tato itu walaupun wajahnya ya seperti playboy, tapi dia nggak mau menyentuh wanita yang bukan istrinya yang sah. Itu bedanya. Kalau Kades Aing baru kemarin kawin, sekarang sudah minta izin ke saya untuk nyari cetan yang baru. Betul nggak Pak Kades? Enggak. Iya, ini hari ini ketemu di Lumbur Pakuan. Saya doakan Pak Kades, semoga yang dihadapi segera selesai. Amin. Sehingga Pak Kades dia terus fokus membangun desanya, ya kan? Kasih, Bapak. Semoga ayamnya bertelur, Amin. lelenya beranak, jalannya semakin baik, wisatanya semakin maju. Amin. Semangat. Ya. Terima kasih. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM mengeluarkan surat edaran berisi larangan seluruh lembaga dan instansi manapun di seluruh Jawa Barat pokoknya
tidak boleh minta THR. Tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor, kemanapun. Waduh, repot urusannya, kata orang-orang yang punya jatah tahunan THR. Orang-orang seperti apa biasanya yang suka minta-minta THR itu? Terutama ke pabrik ya, ke instansi pemerintah jarang. Siapa biasanya yang minta-minta THR itu? Yang sudah berjalan selama ini, misalnya organisasi massa, ormas lah begitu, forum pemuda manalah gitu, orang pribumi dan lain-lain. Ormas pokoknya yang tiap tahun minta jatah THR dan harus dikabulkan. Belum lagi dari misalnya lurah minta jatah ke perusahaan, sekdes, RT, RW, itu banyak diantaranya yang ngirim-ngirim proposal atau minta THR. Sekarang tidak boleh lagi di lingkungan Jawa Barat dan perusahaan bisa menolak mereka itu semua. Wassalam. Ya, dipikir-pikir kebijakan ini bagus sebenarnya. Cuman banyak pihak yang terputus THR-nya. Ya, silakan monggo masyarakat menilai apakah ini sudah benar, apakah ini tidak benar. Tapi yang kita rasakan memang perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Jawa Barat kerepotan dengan banyaknya permintaan ini. Untuk THR kan sudah ada pada karyawannya kan, sudah diberikan. Tetapi untuk pihak-pihak yang tidak masuk dalam struktur di perusahaan, tidak punya andil dalam perusahaan, ya mungkin tidak bisa dikasih, betul? Ini kebijakan berani dan positif dari KDM harus kita dukung. Agar mental meminta-minta, mental memalak, mental jatah-jatahan itu segera hilang. Betul? Jadi teman-teman semua, Kades Hoho juga harus selektif dalam memilih, menimbang, memilih untuk dijadikan kasih kaurnya. Siapapun itu kepala desanya. Saya banyak kenal kepala desa, teman-teman di Sumatera ini, di khususnya di wilayah Lampung Selatan. Itu sudah barang tentu kepala desa berpikir itu bukan hanya kasih kaurnya, tapi sampai dengan tingkat kadus RT. Itu orang-orang yang dipilih itu orang-orang sudah barang tentu harus bekerja sama dengan kepala desa, menjalankan program-program kepala desa. Ayo teman-teman, siapa yang mendukung Kades Hoho silahkan tuliskan komentar, like, sebarkan video ini. Ayo kita dukung sama-sama. Saya dari Sumatera, saya dari Kabupaten Lampung Selatan, mendukung keras perjuangan daripada Kades Hoho. Teman-teman semua, ayo, karena pemimpin-pemimpin seperti Kades Hoho dan Gubernur KDM di Indonesia ini jarang. Nah, mereka ini semua pemimpin itu baik, tetapi yang mempunyai gagasan, yang mempunyai ide kreatif seperti Kades Hoho, membangun kampungnya menjadi ada wisatanya. Padahal wilayah itu bukan saya lihat tidak ada pantai, tidak ada ini, tapi diciptakannya sebuah wisata untuk meningkatkan PAD desa. Bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk meningkatkan PAD desa. Dibangunnya ternak segala macam dari bantuan dana BUMDes. Nah, jadi teman-teman semua, semoga video ini menjadi inspirasi buat teman-teman kepala desa juga. Kalau hal yang baik, ayo kita contoh, teman-teman. Kalau hal yang buruk nggak usah diambil. Saya sering banyak itu, ya, ada oknum-oknum pemimpin itu bilang kalau Kades Hoho itu ya begitulah pokoknya, kurang tepat karena mereka kemarin dia tidak ikut aksi dalam pemangkasan dana desa. Saya sendiri tidak setuju dana desa itu dipangkas. Saya tidak setuju, tapi saya tidak membenci Kades Hoho. Saya tidak setuju juga. Ada di PT saya
dapat video kawan-kawan sedang demo itu saya pasang di PT saya. Saya tidak salah satu yang tidak setuju, walaupun saya bukan kepala desa, tapi saya sering berkomunikasi dengan kepala-kepala desa. Akhirnya apa? Begitu dana desa itu dipangkas karena PAD desanya tidak ada, gaji RT, gaji kadus yang di level bawah itu kena pangkas juga. Di Lampung Selatan ini gaji RT yang saya dengar sekarang, informasi yang saya dapat kisarannya 150 ribuan. Jadi untuk memimpin dengan jumlah kakak yang 30 sampai ratusan kakak itu bagaimana dengan gaji insentif per bulannya sebesar itu. Mohon maaf, ini di level RT itu luar biasa pekerjaannya. Jadi makanya saya itu tidak setuju dengan adanya pemangkasan dana desa. Tapi saya juga tidak membenci dengan Kades Hoho. Mungkin dalam isi hati Kades Hoho itu tidak setuju juga dengan adanya pemangkasan terkait dana desa. Tetapi apa boleh buat, Kades Hoho tetap harus berjuang, tetap harus mempunyai ide bagaimana caranya untuk mensejahterakan aparatur desa, meningkatkan PAD desa, membangun desa, membantu masyarakat. Terima kasih teman-teman, salam Pancasila.